Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Anggara akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Teman-teman, baiklah sebelum kita masuk ke tema kita pada kesempatan ini, sebelumnya kami akan membahas tentang hubungan antara psikologi dan pendidikan. Saudara-saudara sekalian, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku serta kepribadian seseorang. Sementara itu, pendidikan merupakan serangkaian proses untuk mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik dan terarah melalui pelatihan maupun pembelajaran. Di dalam pendidikan itu sendiri, harus ada studi tentang bagaimana perilaku individu di dalamnya. Misalnya, perilaku peserta didik. Nah, peran psikologi adalah bagaimana merancang sistem pendidikan yang nantinya bisa menjadikan perilaku seseorang lebih baik, terarah, dan bermartabat. Sebelum masuk lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu psikologi pendidikan. Salah satu tokoh psikologi pendidikan yang cukup dikenal adalah Johann Herbert. Menurut Herbert, proses pendidikan atau proses belajar atau kemampuan memahami sesuatu itu dipengaruhi oleh cara berpikir seseorang dalam mengaitkan hal-hal baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Proses belajar untuk mendapatkan pengetahuan bisa dicapai melalui pendidikan. Tujuan akhir dari pendidikan yaitu perubahan perilaku seseorang menjadi lebih baik. Tujuan psikologi pendidikan sebagai salah satu cabang ilmu psikologi, tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkokoh sistem pendidikan dengan memaksimalkan sumber daya manusia di dalamnya. Yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik di sekolah. Dengan kita mengetahui karakter masing-masing anak didik kita, maka kita dapat mengembangkan sistem pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, memahami berbagai perubahan perilaku peserta didik di sekolah. Karena dengan setiap hari kita bertemu dan bertatap muka dengan peserta didik, maka kita dapat menyimpulkan ada perilaku-perilaku yang berubah dari peserta didik. Perubahan tersebut dapat dilatar belakangi oleh tercapainya proses pendidikan yang kita berikan di lingkungan sekolah ataupun dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik oleh teman-teman sebayanya maupun lingkungan dia di rumah. Yang ketiga, memahami berbagai perubahan perilaku peserta didik di sekolah. Ketika setiap hari kita memandangi peserta didik, tentu kita akan melihat perubahan-perubahan peserta didik setahap demi setahap. Yang keempat, memaksimalkan pembelajaran sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Artinya, pemaksimalan pembelajaran tersebut kita tujukan adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berlandaskan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kelima, membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Ketika seorang pendidik telah mengetahui karakter yang ada pada peserta didik, maka seorang pendidik dapat mencari atau menggali potensi positif yang terdapat di dalam diri peserta didik, sehingga seorang pendidik dapat dengan mudah untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Psikologi pendidikan memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membimbing serta mengarahkan potensi peserta didik. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sebagai dasar dalam menciptakan kondisi kelas yang kondisif. Terakhir, dapat meminimalisir konflik yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu materi psikologi pendidikan. Materi psikologi pendidikan merupakan objek yang dikaji di ilmu tersebut. Pihak yang terkait erat dengan materi psikologi pendidikan adalah pendidik dan peserta didik. Pada hakikatnya,
Keberadaan pendidikan ditujukan bagi perkembangan peserta didik melalui pendidik. Dengan demikian, materi psikologi pendidikan meliputi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, lingkungan peserta didik, perbedaan karakter setiap peserta didik, dan pemahaman potensi peserta didik. Selanjutnya yaitu contoh psikologi pendidikan. Ilmu psikologi di dalam pendidikan tidak hanya teori belaka, tetapi harus jelas manfaat dan penerapannya untuk kemajuan peserta didik. Mari kita simak beberapa contoh psikologi pendidikan yang mungkin sering kita temui saat mengajar. Yang pertama adalah pada pengembangan kurikulum. Penyusunan kurikulum harus melibatkan aspek psikologi karena keberadaan kurikulum tidak boleh menyampingkan aspek perilaku serta kepribadian peserta didik dalam konteks pembelajaran. Output terpenting dari adanya kurikulum adalah pemahaman materi pembelajaran serta perubahan perilaku peserta didik. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mampu memfasilitasi berbagai karakter peserta didik agar berkembang bersama untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Contohnya pada kurikulum 2013, peserta didik tidak hanya dituntut untuk mahir dalam pengetahuan, namun juga luas terampil dan berakhlak baik. Yang kedua, pada pengembangan program pendidikan. Program pendidikan bisa mencakup jadwal pelajaran, jadwal ujian, distribusi level kognitif soal, dan sebagainya. Tenaga pendidik diimbau untuk bisa menganalisis program pendidikan yang ada supaya bisa diterima sebaik mungkin oleh peserta didik. Misalnya saja saat ujian jadwal pelajaran matematika tidak digabung dengan fisika. Hal itu karena kedua mata pelajaran memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Jika memungkinkan, jadwalkan matematika bersama dengan kewirausahaan karena keduanya memiliki tingkat kerumitan yang berbeda. Yang ketiga, pada sistem pembelajaran. Kita tentu sudah paham dengan berbagai teori pembelajaran beserta metode pengajarnya. Kemunculan teori-teori tersebut tidak terlepas dari peran psikolog dalam merancang teori pembelajaran yang sesuai dengan beragam karakter individu. Meskipun masing-masing teori memiliki kekurangan, namun perannya selama ini sudah bisa membawa perubahan yang cukup signifikan bagi peserta didik. Contoh teori pembelajaran yang cukup dikenal adalah teori belajar Bandura. Sebelum merumuskan teori tersebut, Bandura mengadakan percobaan menggunakan boneka. Sekelompok anak kecil diminta untuk menyaksikan perlakuan seseorang dewasa yang anarkis pada sebuah boneka. Setelah diminta untuk memperlakukan boneka tersebut, sekelompok anak kecil tadi juga berlaku anarkis, seperti halnya orang dewasa yang mereka lihat sebelumnya. Apa yang bisa kita simpulkan? Terakhir adalah pada sistem evaluasi. Untuk mengukur tingkat kesuksesan suatu pembelajaran, kita pasti membutuhkan evaluasi. Dari hasil evaluasi inilah kita bisa menganalisis seberapa jauh perubahan sikap atau perilaku peserta didik. Maka tenaga pendidik diharuskan punya pemahaman yang baik tentang landasan pendidikan dari sisi psikologi. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan ini ialah bahwa psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang fokus pada kondisi kejiwaan serta tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses belajar di dunia pendidikan. Itu artinya, guru harus memahami pentingnya hal ini sebagai upaya penguatan karakter untuk mengubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik. Demikian pemaparan tentang psikologi pendidikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.